Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel Desain Family bersama saya Rahmawati. Nah, untuk video kali ini kami akan share tentang budgeting. Untuk budgeting kami itu kami mulai dari akhir bulan tanggal 21 sampai dengan tanggal 20 bulan selanjutnya. Jadi ini perbedaan dengan sistem budgeting teman-teman yang lain. Selain itu, budgeting kami aku modifikasi dari beberapa YouTube channel. Salah satunya dari Mbak Rizka Intan Rim dan Jurnal Ubah. Sistem budgeting kami aku sesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga kami. Nah, di sini untuk poin-poin penting sistem budgeting kami ini aku bagi menjadi beberapa poin penting. Nah, sebelumnya aku menulis judul budgeting Mei dan Juni. Aku kasih dekorasi sedikit gambar bunga-bunga. Kemudian di sini aku akan bentuk atau akan buat tanggal karena aku mulainya dari akhir Mei sampai tanggal 20 Juni, maka di sini aku kasih tanggalnya 2, kalender bulan Mei dan Juni. Kemudian di bagian bawah kalender aku kasih bagian note, bagian catatan. Di sini aku akan mencatat tanggal-tanggal yang penting yang berkaitan dengan finansial aku. Nah, kemudian di bawah note aku kasih gambar juga, itu ada bagian kotak gitu untuk aku tulis salah satu poin dalam sistem budgeting keluarga kami. Nah, sebelumnya aku kasih dulu dekorasi bunga-bunganya. Kemudian aku akan menulis salah satu poin dalam budgeting aku menggunakan kertas kref, yaitu sumber pendapatan, di mana sumber penghasilan kami berasal dari 4 poin. Yang pertama depot air minum, yang kedua rental PS, yang ketiga make up itu dari saya, dan ada juga sumber penghasilan lainnya atau sumber penghasilan tambahan dari saya maupun suami saya. Kemudian bagian atas bawah samping kanan halaman ini saya kasih bingkai dari washi tape. Next, kita ke halaman selanjutnya. Di sini aku kasih judul budget planner ya, jadi perencanaan keuangan. Karena memang aku akan merencanakan keuangan yang belum ada di tangan aku. Ini salah satu perbedaan juga di sistem keuangan keluarga kami dengan yang lainnya. Untuk judul setiap poinnya aku akan menggunakan memo pad dari kertas kref yang aku gunting-gunting, kemudian aku tempel di atas kolom-kolom. Selain sumber pendapatan, ada juga 6 poin lain yang akan masuk dalam budgeting kami. Nah, di sini yang pertama itu ada pengeluaran rutin, pengeluaran usaha, kemudian ada pengeluaran tahunan, dana tambahan, kemudian ada investasi, dan dana pengembangan usaha. Untuk biaya rutin itu ada BPJS, kemudian wifi, cicilan, kemudian sedekah untuk orang tua, untuk adik-adik, kemudian saya juga taruh di sini dana darurat, kemudian dana kesehatan, belanja bulanan, belanja mingguan, uang jajan aku, uang jajan suami aku, uang jajan anak aku, dan ada juga uang popok itu aku sendirikan, kemudian uang pulsa aku dan uang pulsa suami aku, dan aku juga mempersiapkan uang pegangan. Nah, di sini aku taruh harga atau taruh target keuangan itu maksimal ya. Jadi karena uangnya belum ada, aku cuma berdasarkan dari keuangan beberapa bulan yang lalu semenjak aku menikah. Jadi ini adalah standar maksimal pengeluaran kami.
Jadi sengaja aku taruh standar maksimalnya karena untuk budgeting bulan ini akan menjadi tolak ukur budgeting aku selanjutnya. Dan memang sistem budgeting aku kali ini sangat berbeda dengan pengaturan aku sebelumnya, karena dulu aku hanya mencatat pemasukan, pengeluaran, dan saldo, sedangkan saat ini aku mulai budgetnya bagi ke beberapa kategori. Walaupun aku belum tahu pasti apakah aku bisa sesuai dengan apa yang sudah aku rencanakan, tapi insya Allah aku akan berusaha perlahan untuk memperbaiki sistem budgeting di keluarga aku. Dan ini juga adalah sistem budgeting pertama aku. Di sini aku memang membaginya menjadi 7 poin utama, tapi kemungkinan untuk bulan ini keuangannya akan aku fokuskan dulu di pengeluaran rutin dan pengeluaran usaha. Untuk pengeluaran tahunan, pengeluaran untuk dana tambahan, dana pengembangan usaha dan investasi, insya Allah akan aku mulai di bulan depan. Karena seperti yang aku katakan sebelumnya, bahwa untuk budgeting bulan ini akan menjadi tolak ukur arus finansial atau keuangan keluarga aku. Selanjutnya untuk pengeluaran usaha, di sini aku membaginya menjadi 3 poin utama. Yang pertama, pengeluaran depot air minum yang terdiri dari listrik, PDAM, filter, penutup galon, kemudian gaji karyawan, BBM, servis kendaraan, dan membran. Kemudian rental PS, di sini ada servis PS, servis stick PS, dan pembelian stick. Kemudian untuk make up, yaitu pengeluaran untuk upgrade produk. Selanjutnya untuk pengeluaran tahunan, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pajak motor, kemudian perpanjangan SIM, biaya lebaran Idul Fitri, biaya Idul Adha, kurban, dan akikah. Sedangkan untuk dana pengembangan usaha ini berisi tentang target-target yang akan kita capai di tahun ini, yaitu untuk dekorasi mini, koper make up, dan pembukaan cabang kedua rental PS di Bolmong. Sedangkan untuk dana tambahan di sini ada biaya melahirkan, karena kebetulan tahun ini taksirannya bulan Oktober aku akan melahirkan. Kemudian ada skincare, dan terakhir investasi itu ada biaya pendidikan anak dan emas. Nah, setelah itu aku kasih dekorasi di halaman ini seperti halaman sebelumnya, bunga dan masking tape. Oke, next kita ke halaman selanjutnya. Di sini aku akan membuat budget tracker bulanan. Nah, di budget tracker bulanan ini aku akan membuat 8 kolom. Nah, 8 kolom ini akan berisi tentang poin-poin budget aku. Walaupun memang di bulan ini aku akan fokus dulu pendanaannya ke pengeluaran rutin dan pengeluaran usaha, tapi untuk poin-poin yang lainnya itu akan tetap aku masukkan ke budget tracker ya, karena aku juga nggak tahu bulan ini berapa uang yang akan aku dapatkan. Nah, insya Allah kalau ada kelebihannya aku akan isi ke poin-poin yang lain. Nah, selanjutnya untuk setiap kolom itu aku tempelkan kertas memo pad, kertas craft untuk setiap judulnya. Untuk kolom pertama itu adalah pengeluaran rutin, kemudian pengeluaran tahunan, pengeluaran depot air minum, pengeluaran rental PS, pengeluaran make up, ada dana pengembangan usaha, dana tambahan, dan investasi. Untuk setiap poinnya aku kasih kolom waktu minggu pertama sampai keempat, kemudian target budget, aktual budget, dan sisa budgetnya.
kemudian aku dekorasi halaman ini seperti halaman-halaman sebelumnya. Aku kasih bunga-bunga, kemudian aku kasih masking tape di kanan kiri atas dari halaman ini. Nah, kita ke halaman selanjutnya. Nah, di sini karena kita tadi di budget tracker evaluasinya per minggu, maka aku akan bikin pendapatan minggu pertama. Di sini ada hari, kategori, jumlah, dan saldo. Karena memang pendapatan kami itu per hari, jadi akan aku evaluasi setiap minggunya. Kemudian di bagian bawah juga aku bikin kolom judulnya kemana uang aku pergi. Nah, di kolom ini aku akan mencatat semua pengeluaran aku selama minggu pertama. Nah, tabelnya terdiri dari tanggal, deskripsi pengeluaran, kemudian jumlah uang yang dikeluarkan, dan yang terakhir aku bikin kategori supaya aku tahu ini untuk uang apa, seperti itu. Nah, kemudian aku dekorasi lagi halaman ini. Nah, seperti halaman sebelumnya aku pakai bunga dan aku pakai masking tape. Next, kita ke halaman selanjutnya. Jadi di halaman ini masih sambungan dari kolom sebelumnya yang judulnya kemana uang aku pergi. Sama fungsinya kolom ini juga akan aku isi dengan pengeluaran aku selama minggu pertama. Untuk halaman ini masih sama ya dekorasinya dengan halaman-halaman sebelumnya. Aku bikin bunga-bunga gitu untuk membingkai, kemudian aku bakalan kasih masking tape di sampingnya. Next, kita ke halaman yang terakhir. Ini adalah budget review minggu pertama. Sebenarnya budget review ini mirip ya dengan budget tracker bulanan tadi, tapi mungkin bedanya kalau di sini budget reviewnya aku hanya fokuskan ke 2 poin utama, yaitu tadi pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk usaha. Dan isi sama dengan halaman sebelumnya, aku dekorasi menggunakan bunga-bunga dan masking tape. Oke. Jadi ini dia sistem budgeting aku di bulan ini, yaitu bulan Mei sampai Juni. Nah, semoga teman-teman suka. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.